Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini aku izinnya untuk sharing sedikit terkait dengan Fundamental of Financial Statements. Ya. Oke, paling nggak lama ya, sekitar 40 menit sampai dengan 50 menit. Gitu. Nah, di sini mungkin teman-teman sebagian ada yang bertanya-tanya gitu ya. Saya backgroundnya bukan dari accounting, saya backgroundnya bukan dari finance gitu. Dan pekerjaan saya bukan di bidang accounting ataupun juga bukan di bidang finance. Tapi kenapa saya harus tahu gitu tentang laporan keuangan perusahaan? Saya harus paham sedikit tentang laporan keuangan perusahaan itu kenapa gitu. Nah, yang pertama ini tuh penting ketika teman-teman sudah berada di top manajemen gitu ya. Mungkin suatu saat nanti teman-teman di sini akan berada di level sebagai direktur utama gitu ya. Dan di mana direktur utama itu akan sangat berperan sekali dalam memutuskan keputusan terkait dengan keberlangsungan usaha perusahaan gitu ya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, ataupun misalnya teman-teman menjadi seorang komisaris gitu ya, di sebuah perusahaan. Itu teman-teman juga perlu paham laporan keuangan karena untuk dapat mengkritisi laporan keuangan yang sudah dibuat oleh manajemen. Seperti itu. Dan yang ketiga, kalau misalnya ternyata teman-teman em, menjadi seorang investor ya, yang berinvestasi di bursa efek. Itu juga teman-teman harus memahami laporan keuangan perusahaan di mana teman-teman ingin berinvestasi gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman berada di tiga peran yang tadi saya sebutkan, itu sangat butuh sekali ya pemahaman terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Kalau seandainya pun teman-teman tidak ada di tiga peran yang tadi saya sebutkan, itu juga sangat butuh sekali karena teman-teman bisa memahami juga laporan keuangan perusahaan di mana teman-teman bekerja, bisa paham tentang kondisi keuangan perusahaan itu seperti apa, gitu ya. Nah, oke, nextnya, nah ini adalah pembahasan. Nah, ada 5 poin yang akan dibahas. Nanti saya next aja. Nah, ini terkait dengan financial statements ya, atau laporan keuangan. Jadi laporan keuangan perusahaan itu adalah catatan keuangan perusahaan yang menggambarkan aktivitas bisnis perusahaan dan juga kinerja keuangan perusahaan. Jadi dari laporan keuangan perusahaan itu, teman-teman bisa tahu nih, perusahaan tersebut tuh bergerak di bidang apa sih gitu. Apakah dia menjual barang atau dia menjual jasa? Itu menjual barang tuh menjual barang apa? Kemudian menjual jasa apa? Atau mungkin kita bisa tahu apakah mereka sedang melakukan merger, sedang melakukan akuisisi, atau mereka itu sedang membangun cabang baru, atau malah justru menutup cabang yang sudah ada. Nah, itu kita bisa lihat di laporan keuangan perusahaan. Udah, termasuk kinerja keuangan perusahaan ya. Banyak indikator kinerja keuangan perusahaan. Salah satunya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit ya atau laba gitu. Jadi itu jadi indikator kalau misalnya laba perusahaan itu cenderung naik setiap tahunnya, maka itu tergolong sebagai kinerja keuangan perusahaan yang cukup baik gitu. Meskipun itu bukan menjadi indikator yang utama juga ya. Nah, untuk laporan keuangan perusahaan itu biasanya dibutuhkan oleh dua pihak ya. Ada pihak internal dan ada pihak eksternal. Pihak internal tadi yang saya sampaikan yaitu adalah manajemen. Manajemen itu membutuhkan untuk mereka itu bisa melakukan analisa dan evaluasi terhadap kinerja perusahaan. Nah, sehingga mereka nanti dapat menyusun strategi perusahaan ke depannya seperti apa gitu. Baik strategi jangka pendek ya maupun jangka panjang. Gitu. Itu sangat penting sekali untuk manajemen melihat ya kinerja keuangan perusahaan maupun kinerja perusahaan ke depannya itu nanti akan seperti apa gitu. Nah, yang kedua ada pihak eksternal yang membutuhkan laporan keuangan perusahaan. Pihak eksternal ini bisa kita bagi lagi menjadi tiga. Ada investor, ya, di mana investor ini butuh laporan keuangan perusahaan untuk melihat nih, apakah ketika saya berinvestasi, saya dapat hasilnya berapa sih gitu. Saya bagus nggak sih kalau investasi di perusahaan tersebut gitu. Nah, itu butuh laporan keuangan yang dianalisa oleh investor itu sendiri gitu. Nah, yang kedua adalah pihak kreditur. Kreditur ini adalah pihak yang memberikan pinjaman. Contohnya seperti bank, di mana bank itu membutuhkan laporan keuangan perusahaan untuk menilai tingkat risiko gagal bayar perusahaan itu sendiri. Ya. Jadi bank itu kan nggak mungkin mereka memberikan pinjaman cuma-cuma ya.
mereka juga akan menganalisa laporan keuangan perusahaan. Apakah perusahaan tersebut memang akan diberikan pinjaman sebesar request dari perusahaan itu sendiri, sebesar pengajuannya, atau mungkin sebagian saja diberikan oleh bank gitu. Karena bank itu juga nggak mau mengambil resiko yang besar. Nah, yang ketiga adalah pemerintah gitu, dari pihak eksternal. Pemerintah di sini biasanya adalah Dirjen Pajak ya atau DJP. Di DJP ini mereka akan membutuhkan laporan keuangan perusahaan untuk menilai kepatuhan perpajakan perusahaan. Jadi mereka itu biasanya akan membandingkan laporan keuangan perusahaan dengan laporan perpajakan gitu. Sehingga kalau mereka itu menganggap ya atau ketika diaudit ternyata ada temuan, maka mereka akan meminta klarifikasi kepada wajib pajak atau perusahaan kenapa ada perbedaan tersebut gitu. Nah, itu biasanya memang digunakan untuk menilai kepatuhan perpajakan perusahaan. Nah, begitu pentingnya laporan keuangan, maka laporan keuangan itu harusnya ya diaudit oleh pihak independen yaitu auditor ya yang berasal dari kantor akuntan publik. Gitu. Kenapa? Untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen itu sudah valid ya. Artinya dia sudah minim salah saji, kemudian juga minim human error dan juga minim um, adanya indikasi-indikasi fraud ya. Jadi itu bisa terdeteksi ketika perusahaan tersebut laporan keuangannya diaudit. Ya. Jadi itu lebih tervalidasi dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Oke. Laporan keuangan itu sendiri utamanya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah balance sheet atau statement of financial position. Nama lainnya adalah neraca atau laporan posisi keuangan. Dan yang kedua adalah income statement atau laporan laba rugi. Dan yang ketiga adalah cash flow statement atau laporan arus kas. Nah, kita akan bahas satu-satu untuk laporan keuangan perusahaan. Yang pertama adalah balance sheet ya atau neraca. Jadi laporan neraca ini tuh menggambarkan aset perusahaan, liabilities atau hutang perusahaan dan equity perusahaan pada satu waktu. Gitu ya. Jadi di laporan neraca ini teman-teman bisa tahu nih aset perusahaan itu terdiri dari apa saja, kemudian besarnya berapa, kemudian hutangnya tuh perusahaan kemana aja sih, nilainya tuh berapa, dan ekuitas ataupun modal perusahaan tuh terdiri dari apa saja. Itu nanti teman-teman akan bisa melihat di laporan neraca. Nah, sesuai dengan namanya ya, balance sheet, laporan neraca ini memiliki persamaan di dalam laporan keuangannya ya, yaitu adalah aset sama dengan liabilities ditambah dengan shareholders equity. Atau gampangnya kita nyebutnya aset sama dengan hutang plus modal. Nah, maksudnya apa sih? Aset sama dengan hutang plus modal. Maksudnya adalah aset perusahaan itu didanai atau bersumber dari 2 hal. Kalau bukan dari modal si pemegang saham atau pemilik bisnis, yaitu bisa berasal dari hutang kepada pihak lain. Nah, mungkin contohnya ya, misalnya sini ada Mbak Manda ya tadi ya. Misalnya saya sama Mbak Manda mau membangun sebuah perusahaan, contoh perusahaan X ya. Nah, untuk kita bisa menjalankan perusahaan tersebut, kita butuh dana 1 miliar nih. Nah, dana 1 miliar ini, saya sama Mbak Manda punya uang masing-masing 400 juta. Kita setorkan sebagai modal ke perusahaan. Ya, nah ketika perusahaan itu mendapatkan cash ya dari pemegang saham, maka aset perusahaan berupa cash itu akan bertambah sebesar 800 juta yang bersumber dari modalnya si pemegang saham. Nah, 200 juta lagi saya sepakat sama Mbak Manda, Mbak, kita hutang aja yuk gitu ke bank gitu 200 juta. Nah, kita hutang nih ke bank. Nah, pada saat hutang tersebut dicairkan oleh bank, maka aset perusahaan berupa cash itu akan bertambah sebesar 200 juta, totalnya adalah 1 miliar. Jadi nanti di laporan neraca itu akan tercatat kas perusahaan sebesar 1 miliar yang bersumber dari modal pemegang saham sebesar 800 juta dan hutang kepada bank sebesar 200 juta. Ya, jadi itulah persamaan aset persamaan dari laporan neraca. Oke, ini kita bahas satu-satu untuk komponen yang ada di dalam neraca ya. Yang pertama adalah aset. Aset ini adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang dimanfaatkan untuk menjalankan operasional perusahaannya. Aset itu terdiri dari 2, ada current asset, ada non-current asset ya. Aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar itu adalah aset yang bisa kita konversi ke dalam kas kurang dari 1 tahun.
Ya, contohnya adalah account receivables atau piutang usaha. Piutang usaha ini misalnya ya, Sweet Media ini kan menagihkan apa namanya invoice ya. Kita membuat invoice kemudian kita kirim kepada klien. Nah, pada saat kita melakukan penagihan kepada klien, maka di finance gitu, di accounting itu akan sudah mencatat piutang usaha atas tagihan klien tersebut gitu. Jadi kita sudah melihat nih di sisi neraca itu sudah ada piutang usaha, di mana hutang piutang usaha antara perusahaan itu biasanya tidak lebih dari 1 tahun, kurang dari 1 tahun. Rata-rata ada di angka kurang lebih di 30 hari ya. Gitu. Jadi ketika sudah 30 hari, biasanya nanti klien akan bayar kan, sehingga piutang usaha itu akan mudah terkonversi menjadi cash dengan kurun waktu kurang dari 1 tahun. Seperti itu. Nah, begitupun juga dengan inventory atau persediaan. Persediaan ini adalah barang yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual kembali. Gitu ya. Jadi inventory hanya ada di perusahaan manufaktur dan juga ada di perusahaan dagang. Perusahaan jasa tidak ada ya inventory karena memang dia menjual jasa bukan menjual barang. Nah, inventory ini pun juga cukup perputarannya itu cukup cepat. Kurang dari 1 tahun dia pasti persediaan di gudang tuh pasti akan terjual, gitu ya. Sehingga dia masuk ke dalam kategori aset lancar. Nah, kemudian yang kedua adalah aset tidak lancar. Aset tidak lancar ini adalah aset yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah property, plant, and equipment. Jadi kayak misalnya perusahaan itu membeli sebuah gedung, membeli sebuah ruko atau pabrik. Nah, itu masuk sebagai aset tidak lancar karena kita manfaatkan gedung atau bangunan tersebut untuk kegiatan operasional perusahaan. Termasuk juga equipment ya, peralatan. Contohnya adalah laptop yang teman-teman pakai sekarang itu masuk sebagai aset tidak lancar, ya, karena itu penggunaannya lebih dari 1 tahun. Oke. Yang kedua adalah liabilities atau hutang perusahaan. Sama ya seperti aset, hutang perusahaan itu juga terdiri dari dua, ada current liabilities dan non-current liabilities. Jadi hutang lancar ini adalah hutang yang jatuh temponya atau yang pembayarannya itu kurang dari 1 tahun. Contohnya adalah hutang usaha. Tadi ya kalau di Sweet Media dia mengakuinya sebagai piutang usaha, maka klien sebagai pengguna jasa atau pembeli barang misalnya itu dia akan mengakuinya sebagai hutang usaha. Dan hutang piutang usaha di suatu perusahaan itu memang tidak lebih dari 1 tahun ya rata-rata. Kemudian aset tidak lancar ini adalah, uh, apa ya? Hutang tidak lancar itu adalah hutang yang jangka waktu pembayarannya itu lebih dari 1 tahun. Contohnya itu kayak misalnya uh, kita pinjam ke bank, gitu. Biasanya pinjam ke bank itu cukup besar ya pinjamannya karena untuk modal perusahaan itu misalnya contoh 2 miliar atau tadi ya saya sama Mbak Manda minjem ke bank, nah itu biasanya kita bisa angsur ya lebih dari 1 tahun karena untuk modal perusahaan kita ya. Nah, komponen yang ketiga dari neraca itu adalah ekuitas. Ekuitas ini adalah kepentingan pemilik sebuah perusahaan. Jadi ini ranahnya si pemegang saham nih, ekuitas. Ekuitas itu terbagi menjadi dua. Ada paid in capital, ada return earnings. Paid in capital itu adalah modal awal. Jadi modal awal yang tadi saya sama Mbak Manda setor nih 800 juta yang diberikan kepada perusahaan itu masuk sebagai paid in capital. Tapi kalau misalnya perusahaan itu telah berjalan lebih dari 1 tahun, misalnya di tahun ketiga dan tahun keempat, saya sama Mbak Manda mau injek modal lagi nih ke perusahaan. Nah, itu nanti akan masuk sebagai additional paid-in capital atau tambahan modal disetor. Jadi dibedain ya, paid-in capital itu adalah modal awal yang disetor oleh pemegang saham. Additional paid-in capital itu adalah tambahan modal disetor oleh pemegang saham pada saat perusahaan tersebut telah berjalan beberapa tahun. Ya. Nah, yang kedua komponen dari ekuitas adalah return earnings, yaitu laba ditahan. Laba ditahan itu adalah laba yang tidak dibagi kepada pemegang saham sebagai dividen. Ya. Jadi biasanya ketika perusahaan itu sudah closing ya laporan keuangan tahunan, nanti pemegang saham itu akan mengadakan rapat umum ya. Biasanya yang disebut dengan rapat umum pemegang saham atau RPPS. Di sana itu mereka akan membahas nih kinerja perusahaan baik dari sisi keuangan maupun dari sisi non keuangan. Dari sisi keuangan, mereka akan melihat laba perusahaan.
perusahaan itu menghasilkan laba berapa sih? Misalnya. Nah, mereka akan memutuskan dari laba tersebut apakah akan dibagi kepada para pemegang saham sebagai dividen atau tidak dibagi, ditahan ya, untuk diputar kembali menjadi modal perusahaan. Gitu. Bisa juga ada sebagian yang diberikan kepada pemegang saham, ada sebagian juga yang ditahan untuk diputar kembali sebagai modal perusahaan. Nah, biasanya kalau tidak dibagikan, memang kondisi perusahaan tersebut mungkin sedang tidak bagus atau malah justru sebaliknya, mereka sedang melakukan ekspansi bisnis, jadi membutuhkan modal yang lebih. Gitu. Selanjutnya, ini adalah laporan neraca ya yang saya ambil dari websitenya Sido Muncul. Ini teman-teman mungkin sudah tahu juga ya, perusahaan TBK itu adalah perusahaan terbuka di mana sebagian sahamnya itu apa namanya dijual kepada publik gitu ya, sehingga kita bisa mengakses laporan keuangannya di website Bursa Efek maupun di websitenya Sido Muncul langsung. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa penyajiannya ada perbandingan 2023 dengan 2022. Kenapa? Ini untuk memudahkan para pembacanya dalam melakukan analisa terhadap keuangan perusahaan itu dibandingkan dengan tahun lalu itu seperti apa sih. Gitu. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini di title-nya, di judulnya itu ada disajikan dalam jutaan rupiah. Kalau disajikan dalam jutaan rupiah, berarti nilai yang ada di laporan keuangan ini itu harus kita kalikan 1 juta lagi. Kalau kita pengen ngelihat nilai rupiah aslinya itu dalam penuh berapa sih gitu. Kayak misalnya di sini total aset lancar kan 2 juta ya. Misalnya kalau misalnya kita nggak tahu disajikannya dalam apa gitu. 2 juta. Nah, kalau disajikan dalam jutaan rupiah berarti kita tambahin aja nolnya 6 ya, berarti 2 triliun, sekitar 2 triliun total aset lancarnya. Kalau disajikan dalam ribuan, berarti tinggal kita kalikan aja nih 1000, jadinya 2 miliar. Atau bisa saja disajikan dalam rupiah penuh. Nah, itu adalah memang nilai rupiah sesungguhnya gitu. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan ya, bahwa neraca itu terdiri dari dua. Tadi ini ada aset lancarnya di Sido Muncul, ada beberapa item di sana. Ya, total aset lancarnya adalah 2 triliun. Kemudian ada aset tidak lancar yang terdiri dari beberapa item juga. Totalnya ada 1,8. Total aset perusahaan adalah 3,8 triliun. Nah, kita masuk ke sisi kanan. Di sini ada liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka pendek tadi ya, current liabilities, dan juga ada non-current liabilities. Totalnya jangka pendek dia 461 miliar, jangka panjangnya ada 42 miliar, totalnya adalah 504 miliar. Kita lihat lagi ekuitasnya. Ekuitas perusahaan ini modal awalnya ya, paid-in capitalnya 1,5 triliun, kemudian ada additional paid-in capitalnya 651 miliar, dan return earnings-nya sebesar sekian ya. Sehingga total ekuitas perusahaan adalah 3,3 triliun. Nah, total liabilitas ditambah dengan total ekuitas sama dengan 3,8 triliun. Nah, ini akan sama dengan total aset perusahaan. Tadi ya, ada persamaannya, aset sama dengan hutang plus modal. Dari laporan keuangan perusahaan ini kita bisa tahu nih, ternyata aset perusahaan sebesar 3,8 itu lebih banyak bersumber atau didanai dari modal perusahaan sebesar 3,3 triliun. Gitu. Nah, sisanya 504 miliar itu adalah dari hutang. Nah, ini sebenarnya bagus. Gitu. Kalau kita lihat laporan keuangan perusahaan ini cukup bagus karena mereka modalnya kuat. Mereka bisa beraktivitas, bisnis mereka tuh beraktivitas didanai lebih banyak dari modal, bukan dari hutang. Karena hutang itu kan kita masih punya kewajiban ya, bukan modal sendiri gitu. Nah, eh, kita juga harus melihat ya tadi komposisi hutang dan juga modalnya, ekuitasnya. Kemudian kita juga bisa bandingkan nih hutang lancar perusahaan dengan aset lancar perusahaan. Misalnya aset lancar perusahaan di Sido Muncul ini 2 triliun. Hutang lancarnya adalah 461 miliar. Berarti aset lancar perusahaan ini mampu membayar seluruh hutang jangka pendek perusahaan. Ya, berarti kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendeknya itu bagus. Ya. Kalau pengen bagus lagi, lihatnya di kas. Kas perusahaan itu ada 830 miliar. Kita lihat hutang jangka pendeknya 461 miliar. Artinya kita dengan kas pun kita sudah bisa bayar hutang-hutang perusahaan nih gitu. Jadi sangat liquid sekali gitu dari PT Sido Muncul ini gitu ya.
Nah, teman-teman kalau pengen tahu setiap item yang ada di laporan keuangan perusahaan, itu teman-teman bisa lihat di catatan atau notes ini. Di catatan atau notes ini adalah catatan atas laporan keuangan yang nanti akan sedikit saya bahas di akhir slide ya. Jadi ini akan memberikan informasi yang sangat detail kepada para pembaca laporan keuangan gitu sehingga kita bisa memahami lebih dalam terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Oke ya. Oke, yang kedua laporan keuangan perusahaan itu adalah income statement ya atau laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu adalah laporan keuangan yang menginformasikan terkait keuntungan maupun kerugian yang didapat oleh perusahaan. Ya. Kalau keuntungan perusahaan, teman-teman juga pasti sudah tahu ya bahwa sales atau penjualan dikurangi dengan biaya-biaya perusahaan. Oke, di sini saya langsung ambil contoh juga dari Sido muncul ya, laporan laba rugi. Dan komponen dari laporan laba rugi yang pertama itu adalah sales, penjualan. Bisa kita sebut revenue, bisa juga kita sebut sebagai omset. Ya, penjualan ini adalah hasil income bisnis ya, penghasilan perusahaan dari mereka itu menjual barang ataupun jasa. Biasanya kalau misalnya kita sudah invoicing ya, kita sudah membuat invoice kepada klien itu sudah biasanya kita sudah catat juga sebagai penjualan. Oke, yang kedua ada cost of goods sold atau beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan di sini adalah biaya langsung untuk kita bisa memproduksi suatu barang ataupun jasa yang kita jual. Nah, berbeda-beda ya. COGS ini berbeda-beda untuk setiap jenis perusahaan. Kalau misalnya perusahaan manufaktur, itu contohnya misalnya kita mau memproduksi atau membuat ayam crispy ya. Maka COGS-nya atau beban pokok penjualannya adalah pembelian ayamnya, kemudian pembelian tepungnya, pembelian minyak gorengnya, itu masuk sebagai beban pokok penjualan. Jadi biaya untuk kita menghasilkan satu produk tersebut itu disebut dengan beban pokok penjualan. Nah, kalau contoh dari perusahaan dagang, itu contoh kayak perusahaan retail ya, kayak Indomaret gitu ya, atau supermarket lah ya. Itu gampang ya, COGS-nya biasanya mereka membeli barang itu berapa, kemudian jualnya berapa gitu. Beli barangnya misalnya contoh dia beli 1 liter minyak minyak tanah ya, misalnya minyak goreng itu sebesar misalnya 13.000 ya, kemudian dijual lagi 15.000 nih. Nah 13.000 ini merupakan beban pokok penjualannya ya, seperti itu. Nah kalau perusahaan jasa beban pokok penjualannya itu apa gitu. Untuk perusahaan jasa, beban pokok penjualannya contoh ya, contoh perusahaan konsultan pajak misalnya. Nah, kita itu memberikan servis kepada klien. Nah, biasanya yang memberikan servis tersebut adalah konsultannya sendiri kan, staf konsultan. Gaji pengeluaran perusahaan untuk membayar gaji konsultan tersebut itu masuk sebagai beban pokok penjualan. Jadi biaya biaya gaji si konsultannya itu masuk sebagai beban pokok penjualan. Termasuk kalau misalnya ada software yang mendukung gitu untuk memberikan servis kepada klien. Misalnya biasanya kita menggunakan aplikasi dari Dirjen Pajak ya, dari DJP, tapi ternyata untuk mempermudah atau mempercepat apa namanya compliance perpajakan klien, kita menggunakan software misalnya kayak Mitra Pajakku gitu ya. Nah, vendor kita biaya kita untuk apa namanya untuk membeli atau bekerja sama dengan Mitra Pajakku itu masuk sebagai beban pokok penjualan, gitu ya. Jadi agak berbeda untuk setiap jenis perusahaan. Oke. Nah, penjualan dikurangi dengan COGS itu sama dengan gross profit atau laba kotor ya, laba bruto. Nah, laba bruto ini dikurangi lagi dengan biaya operasional perusahaan. Biaya operasional perusahaan umumnya terbagi menjadi dua. Biaya penjualan dan pemasaran dan biaya umum dan administrasi. Biaya penjualan dan pemasaran itu contohnya kayak biaya iklan, biaya promosi, kemudian biaya entertain, itu masuk ke dalam biaya penjualan dan pemasaran. Nah, kalau beban umum dan beban administrasi itu contohnya adalah kayak biaya listrik, biaya sewa, biaya legal, kemudian biaya telepon, biaya internet, biaya perawatan kendaraan atau peralatan, itu masuk sebagai biaya umum dan administrasi. Nah, umumnya biaya operasional itu hanya terbagi menjadi dua. Ya. Kalau mungkin teman-teman lihat di laporan keuangan perusahaan yang lainnya, beban lain-lain dan pendapatan lain-lain itu berada di luar
laba usaha, setelah laba usaha gitu. Tapi di Sido Muncul ini dia memasukkannya sebagai biaya operasional atau apa ya, item operasional item ya. Jadi itu tergantung pada perspektif manajemen. Mungkin menurut si Sido Muncul, beban lain-lain dan pendapatan lain-lain ini memang masuk sebagai kategori operasional. Gitu. Tapi ada juga yang memasukkannya sebagai biaya di luar dari operasional. Gitu. Jadi ini tergantung perspektif manajemen ya. Kalau untuk beban lain-lain dan pendapatan lain-lain. Tetapi untuk bakunya biasanya kalau biaya operasional itu terdiri dari dua tadi ya, beban penjualan dan pemasaran serta beban umum dan administrasi. Nah, laba bruto dikurangi dengan biaya atau penghasilan operasional itu menjadi operating profit atau laba usaha. Laba usaha ini kita kurangi lagi dengan non-operational item. Non-operational item itu bisa dibagi menjadi dua ya, finance income dan finance cost. Finance income ini contohnya adalah pendapatan bunga bank. Kalau perusahaan itu kan biasanya memang menaruh uang di bank dan setiap akhir bulan kita dapat bunga nih dari bank ya kan. Nah, itu kita akan mencatatnya itu sebagai finance income ya. Kemudian biaya keuangan itu adalah bank cas ya, admin bank itu masuk sebagai finance cost. Nah, operating profit dikurangi dengan non-operating items itu akan masuk sebagai laba sebelum pajak atau earning before income tax. Dan ini akan kita kurangi lagi dengan pajak ya. Pajak ini akan sangat bergantung sekali dengan skala perusahaannya karena ada perbedaan tarif. Jadi setelah dikurangi dengan pajak maka akan menghasilkan laba tahun berjalan atau net profit. Oke, dari sini teman-teman bisa lihatnya. Dari laporan keuangannya sudah muncul ya, laporan laba ruginya. Di labanya ternyata mereka mengalami penurunan. Nah, ini lebih bagus lagi kalau misalnya teman-teman mau melakukan analisa, dilakukan dengan presentase. Presentase penurunannya itu berapa sih gitu. Ini biasanya kalau labanya turun, berarti kemungkinan penjualannya juga akan turun nih gitu. Kita lihat, ternyata memang benar ya, penjualannya dia turun. Gitu. Berapa sih, berapa persen mereka itu penjualannya turun. Nah, itu harus dilihat juga ya. Nah, kemudian beban pokok penjualannya tentu juga turun ya harusnya karena mengikuti. Kemudian margin gross profit-nya itu juga mengalami penurunan sampai dengan laba usaha juga mengalami penurunan. Gitu. Nah, sebenarnya ini eh, kalau penjualan turun, pasti nggak sih laba itu turun juga gitu? Belum tentu ya. Bisa aja penjualan turun, tapi labanya naik gitu. Kok bisa? Kenapa? Karena bisa saja ternyata perusahaan tersebut melakukan penjualan aset yang cukup besar. Misalnya dia menjual pabriknya atau menjual cabangnya yang lain gitu. Nah, itu kan akan masuk di luar dari laba usaha ini. Kalau dia menjualnya itu lebih besar dari nilai bukunya, mereka akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan dari penjualan aset perusahaan itu akan masuk di setelah laba usaha ini. Nah, sehingga meskipun penjualan turun, tetapi laba perusahaan endingnya tuh ternyata naik gitu. Nah, tapi itu kita bisa lihat ya, hasil penjualan itu bukan hasil penjualan dari aktivitas operasional bisnisnya, tetapi itu di luar dari operasional bisnisnya karena mereka memang ada penjualan aset tetap gitu. Jadi kita bisa melihat dari sini nih, termasuk kalau misalnya penjualan turun, tapi kok biaya umum dan administrasinya malah justru naik gitu. Wah, ada apa ini? Nah, itu bisa kita eh, lihat juga ternyata ada eh, biaya-biaya yang sebenarnya itu nggak harus kita keluarkan gitu. Yang sebenarnya itu harus kita bisa efisiensikan gitu. Nah, itu juga perlu disesuaikan ya, sehingga nanti kita bisa menghasilkan laba. Karena memang kinerja keuangan perusahaan salah satunya kalau investor itu juga akan melihat dari laba ya, karena laba perusahaan itu akan dibagi kepada para pemegang saham ya, kepada para investor sebagai dividen gitu. Oke, nah ini saya bahas sedikit ya, laporan laba rugi ini judulnya adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Ini adalah laporan dari laba rugi. Sampai di sini aja sebenarnya. Tetapi sebenarnya dalam penyajiannya, kalau teman-teman lihat, ini ada lagi bawahnya. Nah, bawahnya ini adalah ini, penghasilan atau rugi komprehensif lain. Gitu. Jadi ini adalah komponen dari penghasilan komprehensif lain. Kalau laba rugi sebenarnya kalau untuk analisa cukup sampai di laba rugi ini aja. Nah, ini sekedar informasi aja ya buat teman-teman. Mungkin kalau misalnya teman-teman membaca laporan keuangan perusahaan TBK gitu kan, terus menemukan ada laporan penghasilan atau rugi komprehensif lain gitu. Ini saya informasikan saja sebagai pengetahuan bahwa other comprehensive income atau OCI ini itu adalah keuntungan ataupun kerugian perusahaan yang belum direalisasi, yang tidak termasuk ke dalam kategori laporan laba rugi. Tuh, jadi ini sesuatu yang masih bersifat kayak estimasi ya. Nah,
Contohnya adalah laba atau rugi pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja. Imbalan kerja di sini contohnya kayak pesangon. Ketika karyawan itu di PHK atau karyawan itu pensiun misalnya, maka akan mendapat pesangon ya. Kewajiban perusahaan adalah memberikan pesangon gitu. Nah, ini biasanya untuk imbalan kerja itu akan dihitung ya oleh aktuaris. Jadi aktuaris ini yang akan menilai keuntungan ataupun kerugian dari imbalan kerja gitu ya. Ini kan sesuatu yang belum terrealisasi ya. Jadi tidak usah terlalu difikirkan ya untuk other comprehensive income ini. Jadi kalau untuk analisa cukup sebenarnya tadi ya sampai di laba rugi tahun berjalan. Ini hanya sekedar informasi saja. Oke, total penghasilan komprehensif tahun berjalan sebesar 948 miliar. Oke, nextnya ini juga masih nyambung ya dari income statement, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jadi di sini laba tahun berjalannya 950 miliar, penghasilan komprehensif tahun berjalannya adalah 948 miliar. Di sini ada earning per share ya, atau laba per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk angka penuh. Ini disajikan dalam rupiah angka penuh ya. Laba per saham tuh maksudnya ini adalah laba per lembar saham. Ini dihitung dari laba tahun berjalan ya, tidak dari penghasilan komprehensif lain. Laba per lembar saham ini biasanya menjadi acuan juga dari investor ya untuk melihat seberapa apa keuntungan atau kemungkinan saya mendapatkan keuntungan dari hasil investasi saya itu berapa. Itu bisa dilihat dari laba per lembar saham. Tapi ini hanya prediksi ya, bukan bukan angka pasti bahwa investor itu akan mendapatkan nilai sebesar ini per lembar sahamnya. Karena kan laba perusahaan tidak semuanya dibagi kepada pemegang saham kan. Karena pemegang saham kepada investor kan bisa juga ada yang dicadangkan atau ada yang memang diputar kembali ya untuk modal perusahaan gitu. Tapi ini untuk acuan sih biasanya investor akan melihat dari earning per share ini. Oke, lanjut ya. Ini adalah yang ketiga, laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga adalah cash flow statement atau laporan arus kas. Laporan arus kas ini adalah laporan keuangan perusahaan yang menyediakan informasi mengenai arus kas masuk perusahaan dan arus kas keluar perusahaan selama periode spesifik tertentu ya. Misalnya contoh bulanan, quarter, atau per tahun. Nah, komponen dari cash flow statement itu sendiri ada tiga. Yang pertama, operating dari aktivitas operasi, ada aktivitas investasi, dan ada aktivitas financing atau pembiayaan. Dari aktivitas operasi itu benar-benar uang masuk dan uang keluar perusahaan untuk aktivitas operasional perusahaan ya. Uang masuk tuh contohnya kalau kayak misalnya pembayaran piutang usaha dari klien itu masuk sebagai aktivitas operasional. Ataupun pembayaran gaji, pembayaran sewa itu masuk sebagai aktivitas operasional. Nah, aktivitas investasi itu biasanya berkaitan dengan fixed asset ya, atau aset tidak lancar. Seperti misalnya membeli ataupun menjual aset perusahaan. Nah, kalau untuk aktivitas financing, itu berkaitan biasanya dengan debt dan equity. Pada misalnya kita bayar hutang ataupun misalnya ada pembagian dividen, itu masuk sebagai aktivitas financing. Nah, ini adalah contoh dari laporan arus kas perusahaan Sido muncul ya. Oke, em, ini arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi tadi ya sudah saya sampaikan. Jadi ini ada penerimaan dari pelanggan itu sebesar 3,4 triliun. Ada pembayaran kepada vendor, kemudian ada pembayaran ke karyawan, pembayaran pajak, pembayaran beban operasional lainnya, penerimaan penghasilan keuangan, ini pendapatan bunga ya. Kemudian pembayaran biaya keuangan atau biaya admin bank biasanya sebesar sekian. Nah, ketika kita total, maka kita dapat nih kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi perusahaan adalah sebesar 1,1 triliunan. Ya. Artinya apa? Di sini masih positif ya arus kasnya. Lebih banyak uang masuk daripada uang keluar. Itu masih bagus gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya untuk aktivitas operasional perusahaan saja lapo apa uang yang keluar itu justru lebih banyak dibandingkan dengan uang yang masuk, itu berarti tanda-tanda gitu ya. Tanda-tanda kemungkinan perusahaan bisa saja akan mengalami kesulitan keuangan di masa yang akan datang gitu ya. Jadi untuk arus kas aktivitas operasi itu lebih bagus, sangat bagusnya itu adalah dia
positif ya nilainya. Jadi lebih banyak uang masuk dibandingkan dengan uang keluar. Nah, yang kemudian yang kedua adalah arus kas dari aktivitas investasi. Di sini dia ada perolehan aset tetap ya, pembelian aset tetap, kemudian ada penambahan uang muka aset tetap, kemudian ada perolehan aset tidak lancar lainnya, serta ada hasil penjualan aset tetap. Jadi di samping dia membeli aset tetap, dia juga ada menjual aset tetap. Nah, kita jumlahkan di sini netonya dapat nih 46 miliar. Berarti uang kita nih untuk investasi itu yang keluar itu sebesar 46 miliar. Nah, arus kas dari aktivitas ini kalau investasi nggak apa-apa ya dia minus karena kan investasi itu kita akan mendapatkan hasil yang feedback ya hasil dari investasi tersebut untuk ke depannya seperti itu. Nah, arus kas dari aktivitas pendanaan. Pendanaan ini dia di sini sudah muncul dia ada pembayaran dividen kas, kemudian ada pembayaran liabilitas sewa. Dia ada pembayaran dividen, ada pembayaran hutang sewa. Ya, sehingga neto yang dikeluarkan untuk pendanaan itu sebesar 1 triliun. Jadi dia ada pengeluaran untuk aktivitas pendanaan. Ini juga bagus ya, karena dia membayar hutang-hutangnya, tidak justru menambah hutang gitu ya. Oke, kemudian ini ditambah aktivitas operasi, ditambah dengan investasi, kemudian ditambah dengan pendanaan, nah, maka kita melihat ada penurunan penurunan kas sebesar 65 miliar. Dari sini ada sedikit adjustment ya, ada sedikit penyesuaian terhadap kurs sebesar 27 miliar. Nah, kas dan setara kas awal periode itu adalah kas per 31 Desember 2022. Ya. Jadi 2022 kas kita sebesar 923 miliar, kemudian ada penurunan kas sebesar 65 miliar dan 27 miliar, maka kas kita di per 31 Desember 2023 adalah 830 miliar. Ya, ini sama nanti dengan di laporan neraca. Nah, di sini mungkin teman-teman di sini ada penurunan ya. Saya coba back dulu di neraca. Nah, Nah, di sini tadi kan 2022 923, kemudian di desa 2023 830. Ada penurunan. Nah, kita pengen tahu aliran uang kas perusahaan itu kenapa ada penurunan tadi ya di laporan arus kas. Kita bisa tahu oh ternyata Sido muncul ini uangnya itu memang cashnya mengalami penurunan karena mayoritas mereka melakukan pengeluaran untuk aktivitas pendanaan seperti itu. Ya. Oke, yang terakhir ini adalah notes to financial statements atau catatan atas laporan keuangan perusahaan yang tadi sempat saya singgung ya. Jadi ini akan membahas detail dari setiap laporan keuangan yang tadi sudah saya jabarkan. Jadi kalau teman-teman pengen lebih paham terkait laporan keuangan perusahaan, setiap itemnya itu bisa baca di catatan atas laporan keuangan perusahaan. Oke, ini komponennya. Ada beberapa komponennya dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan. Biasanya yang pertama itu ada general ya, itu terkait dengan pendirian perusahaannya, kemudian ada struktur anak-anak perusahaan, struktur kepemilikan perusahaan. Kemudian juga ada informasi kebijakan akuntansi perusahaan. Jadi ini lebih berkaitan kepada um, kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kemudian ada notes to balance sheet tadi ya yang sudah saya jelaskan di balance sheet tadi di neraca itu ada catatannya setiap itemnya. Kemudian ada notes to income statement untuk laporan laba rugi juga ada ya catatannya. Dan yang terakhir ada others. Others ini lain-lain. Lain-lain itu kayak informasi segmen, kemudian manajemen risiko, dan mungkin ada perjanjian penting lainnya itu bisa diutarakan ataupun diungkapkan di um, catatan atas laporan keuangan perusahaan. Termasuk kalau misalnya perusahaan tersebut ada akuisisi atau merger dan lain sebagainya, itu juga akan diinformasikan di catatan atas laporan keuangan. Oke. Oke, ini contoh ya dari laporan laba rugi Sido muncul untuk catatan atas laporan keuangannya. Nah, di penjualan ini ada catatan 22,31. Ini saya ambil untuk yang catatan dua-duanya saja ya, karena 31 itu lebih kepada memperlihatkan penjualan kepada perusahaan-perusahaan grupnya Sido muncul ya, atau perusahaan afiliasinya. Jadi tidak saya tampilkan karena cukup banyak gitu. Jadi saya tampilkan di angka 22 saja untuk catatannya. Di sini teman-teman bisa lihat
bahwa ternyata penjualannya Sido Muncul itu terdiri dari beberapa kategori gitu ya. Ada jamu herbal dan suplemen, makanan dan minuman, dan juga farmasi. Ini sebenarnya bisa dibandingkan juga ya 2022, cuman saya agak potong gitu ya, biar terlihat jelas. Jadi teman-teman bisa bandingkan nih tadi kalau penjualannya si Sido Muncul itu turun, kita bisa lihat item yang mana sih yang penjualan Sido Muncul ini turun gitu. Apakah dari jamu herbalnya atau makanan dan minumannya atau farmasinya. Kita bisa lihat dari sana. Oke, kemudian ini untuk beban penjualan dan pemasaran. Beban penjualan dan pemasaran sebesar 570 miliar, ternyata breakdown-nya tuh detailnya seperti ini. Gitu. Kebanyakan adalah iklan dan promosi. Gitu. Jadi ini lebih kayak memberikan gambaran detail dari setiap item ataupun akun-akun yang ada di dalam laporan keuangan perusahaan. Gitu ya. Oke, sudah ya dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya dan mudah dipahami oleh teman-teman semuanya. Saya kembalikan lagi ke Sani, silakan.